Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Kevin dari Prodi PAI kelas 2E. Kali ini saya akan menjabarkan jurnal yang berisi tentang pendidikan Islam Afrika Timur pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Hasil pembahasan. Yang pertama, lembaga pendidikan. Masjid memiliki peran penting untuk mengajar, mendidik, dan memperindah manusia dan tempat belajar anak-anak. Maka Umar bin Khattab menginstruksikan untuk membangun 135 masjid yang dibangun oleh para gubernur yang sekaligus pengajar di kota-kota untuk mengajarkan Islam bagi penduduk kota tersebut. Seperti halnya Masjid Syam. Proses pembelajaran yang berlangsung di kota Syam diamanatkan oleh sahabat Umar bin Khattab yang bernama Mu'az bin Jabal, Ubadah bin Samit, dan Abu Darda. Kemudian mereka diutus untuk bertugas di beberapa wilayah. Kemudian majelis. Dulu Umar bin Khattab sering menghadiri majelis yang diadakan oleh Rasulullah SAW yang membahas tentang berbagai disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, perintah, sejarah, dan bimbingan. Dari informasi tersebut menunjukkan bahwa Umar bin Khattab mengambil ilmu pendidikan dan wawasan dengan menghadiri majelis Rasulullah SAW bersama dengan tetangganya dan teman-temannya. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ada 3 metode pembelajaran, yaitu halaqah, talaqi, dan ceramah. Yang pertama yaitu halaqah. Halaqah bisa dikatakan proses pendidikan yang dilakukan secara berkelompok dan didampingi oleh seorang guru, seperti mendengarkan dan membenarkan bacaan mereka. Yang dikatakan oleh Suhaib bin Sina, ia bercerita ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dia menunjukkan keimanannya dan mengajaknya berdakwah secara terbuka. Kami duduk mengelilingi Ka'bah dan dengan halaqah melakukan tawaf di Ka'bah dengan berjalan dalam barisan untuk menghadap orang yang bersikap kasar kepada kami. Dengan dakwah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab melalui halaqah, kemudian metode ini digunakan oleh para sahabatnya dalam mengajar di berbagai kota seperti Abu Musa, Abdurrahman bin Zaid, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu talaqi. Berkat Al-Quran, kehidupan Umar bin Khattab telah mempengaruhi akal, hati, jiwa, dan spiritualnya. Hal ini dikarenakan Umar bin Khattab berguru bertatap muka dengan Rasulullah SAW secara langsung. Umar bin Khattab benar-benar dididik atas manhaj pendidikan Al-Quran dan pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, ia berusaha bersungguh-sungguh untuk menghafalkan dan memahami isi dari Al-Quran. Ia juga senantiasa menemani Rasulullah dan mempelajari wahyu yang diturunkan kepadanya hingga akhirnya ia hafal seluruh ayat dan surah yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Pendidikan yang Umar dapat melalui Rasulullah SAW membacakan sebagiannya kepada Umar, lalu ia berusaha merawikan apa yang dibicarakan oleh beliau kepadanya. Terkadang Umar bin Khattab juga suka mendengar sebagian ayat sesaat setelah diturunkan, dan ia juga suka menguji hafalan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Pada masa
kekhalifaannya, metode pendidikan talaki ini juga diaplikasikan oleh para sahabatnya. Kemudian yang ketiga yaitu metode ceramah. Umar bin Khattab memberikan pengarahan, pengajaran dan pendidikan kepada rakyat di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang khalifah. Pada hari Jumat, Umar bin Khattab mengarahkan umat melalui khutbah di suatu mimbar pada hari Jumat. Khutbah merupakan alternatif yang digunakan pada masa kekhalifaannya untuk mengajarkan ilmu dan sekaligus menyiarkan agama Islam. Khutbah sendiri dapat dikatakan sama dengan metode ceramah, sebab ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung atau melalui malaikat Jibril, beliau sering menyampaikan kepada rekan-rekannya melalui ceramah, namun sering juga melalui mimbar khutbah Jumat atau khutbah lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa khutbah ini sama dengan metode ceramah. Yang ketiga, gaji pendidik. Umar bin Khattab memilih para dai dan guru untuk dikirim ke berbagai negara yang telah ditaklukkan. Tujuannya agar mereka mengajarkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Keputusan pemberian gaji yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab melalui Baitul Ma'al untuk para guru dan pemberi fatwa agar mereka bisa berkonsentrasi penuh dalam menunaikan tugas mengajar. Bahkan jika terdapat salah seorang mengajar anak-anak, akan ditanggung pemberian gaji oleh Umar bin Khattab melalui Baitul Ma'al tersebut. Terdapat di kota Madinah yang mengajarkan anak-anak, mereka mendapatkan gaji sebesar 15 dirham untuk satu orang di setiap bulannya jika mengajar anak-anak. Gaji yang diberlakukan oleh Umar bin Khattab kepada pegawainya semata-mata untuk membiayai kehidupan mereka. Selain itu, hak bagi mereka untuk mendapatkan gaji agar tidak mengharapkan imbalan dari masyarakat dan berkonsentrasi dalam melakukan tugasnya. Pemberian gaji yang diberlakukan oleh Umar bin Khattab kepada para pegawainya dengan sistem harian, bulanan, atau tahunan. Pemberian gaji yang ia berlakukan sempat mendapat penolakan dari beberapa para dai. Kesimpulannya, pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab merupakan bagian integral dari perkembangan awal Islam. Umar bin Khattab yang menjadi khalifah kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW memperhatikan pentingnya pendidikan dalam memperkuat dasar-dasar agama dan moralitas di kalangan umat muslim. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pendidikan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Memandang ilmu sebagai landasan bagi kemajuan individual dan masyarakat. Ia mendorong umat Islam untuk mencari pengetahuan baik dalam bidang agama maupun dunia. Umar bin Khattab mendirikan madrasah atau sekolah agama untuk memastikan bahwa ajaran Islam diajarkan dengan benar dan tersebar luas di kalangan umat muslim. Madrasah ini menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan ilmu-ilmu lainnya. Umar bin Khattab sangat memperhatikan penyebaran Al-Quran dan memastikan bahwa setiap muslim memiliki akses untuk mempelajarinya. Hal ini menggambarkan pentingnya pemahaman dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab tidak hanya tentang pemahaman teks agama, tetapi juga tentang
pembentukan individu yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Kebijakan dan prinsip-prinsip yang diterapkan pada masa itu masih memiliki relevansi dan nilainya dalam konteks pendidikan Islam modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.